Sobat Belajar kelas 6, kali ini kita akan mempelajari tema 5 dengan judul Wirausaha. Materi yang akan kita bahas kali ini subtema 2 tentang usaha di sekitarku. Berikut ini akan disampaikan rangkuman materi beberapa muatan pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDP. Semoga rangkuman materi dapat membantu dalam memahami materi yang akan disampaikan Bapak Ibu Guru. Keberagaman wirausaha memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Berikut manfaat keberagaman wirausaha di masyarakat, antara lain. 1. Memberikan sikap bekerja keras dan berkembang. 2. Membuka kesempatan kerja. 3. Mengurangi pengangguran, serta 4. Dapat menginspirasi orang lain untuk memulai suatu usaha. Sikap yang sesuai dalam menghadapi keberagaman jenis usaha di sekitar kita adalah menghormati dan menghargai segala jenis usaha yang ada, agar tercipta kerukunan dan kedamaian antar sesama. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya keberagaman usaha di masyarakat, antara lain. 1. Sumber daya alam yang dimiliki berbeda-beda. 2. Tingkat pendidikan yang berbeda. 3. Kemampuan atau keterampilan tiap penduduk berbeda pula. Daftar riwayat hidup adalah dokumen yang berisikan tentang data pribadi seseorang. Dalam daftar riwayat hidup terdapat informasi mengenai data diri seseorang, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, kewarganegaraan, pendidikan dan bahkan pengalaman seseorang. Daftar riwayat hidup dibuat untuk keperluan mendaftarkan diri. Contohnya, melamar pekerjaan, mendaftarkan diri ikut lomba, menjadi anggota sanggar seni, atau keperluan lainnya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat daftar riwayat hidup yang baik dan benar, yaitu 1. Daftar riwayat hidup harus dibuat dengan jelas, supaya mudah dibaca dan dipahami. 2. Daftar riwayat hidup harus dibuat dengan jujur, tidak boleh memanipulasinya. 3. Jenis pengalaman yang tidak penting, tidak perlu dicantumkan. 4. Data pribadi, dicantumkan secara singkat dan yang penting saja. 5. Riwayat pendidikan sebaiknya dituliskan dari jenjang yang paling tinggi ke yang lebih rendah. 6. Pas foto terbaru perlu dilampirkan. Magnet sering disebut juga besi sembrani. Berdasarkan bisa tidaknya benda ditarik oleh magnet, dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Benda magnetik, yaitu benda yang bisa ditarik oleh magnet. 2. Non-magnetik, yaitu benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Berdasarkan sifatnya benda magnetik dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Feromagnetik, yaitu benda yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya, besi, baja dan kobalt serta nikel. 2. Paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya, aluminium, seng, platina. 3. Diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, contohnya emas, bismut, timah, dan tembaga. Berikut manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari, antara lain. 1. Penunjuk arah. Alat yang memanfaatkan sifat magnet tersebut adalah kompas. 2. Mengambil benda-benda dari logam, contohnya gunting, obeng, alat pengangkut besi tua, dan lain-lain. 3. Membantu dalam perubahan energi, contohnya seperti pengeras suara atau speaker. 4. Merapatkan dua benda, contohnya pintu pada lemari es. 5. Menghasilkan listrik, contohnya dinamo sepeda. 6. Menggantikan roda pada kereta api maglev atau magnetic levitation. Kereta api jenis maglev adalah kereta api modern yang bergerak tidak menggunakan roda tetapi menggunakan magnet. Ekspor adalah menjual barang kepada pembeli di luar negeri atau ke negara lain. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Komoditas ekspor adalah salah satu cara suatu negara untuk mendapatkan pendapatan. Berbagai komoditas tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu migas dan non-migas. Komoditas migas yang diekspor Indonesia berupa minyak mentah, gas alam, dan hasil olahan minyak. Contohnya hasil olahan dari minyak bumi, yaitu LPG, bensin, solar, aspal, parafin, dan oli. Komoditas ekspor non-migas Indonesia antara lain berupa 1. Hasil pertanian. Contohnya kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, dan beras.
2. Hasil perkebunan. Contohnya teh, kelapa sawit, kopra, karet, kopi, cengkih, tembakau, lada, pala, dan coklat. 3. Hasil kehutanan. Contohnya rotan, damar, dan kayu gergajian. 4. Hasil perikanan. Contohnya udang, ikan laut, dan ikan kalengan. Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster sebagai berikut. 1. Gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. 2. Kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, serta mudah diingat. 3. Jenis tulisan mudah dibaca dan dengan ukuran yang besar. Berikut syarat poster yang baik, antara lain. 1. Tulisan jelas dan mudah dibaca oleh pembaca. 2. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan diingat pembaca. 3. Susunan kalimatnya singkat, padat, dan jelas. 4. Poster dilengkapi dengan gambar, seperti foto atau ilustrasi yang menarik. 5. Pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus jelas. 6. Ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster.